Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di fungsi kuadrat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel. Nah, menggunakan tabel ini pernah kita bahas di awal-awal fungsi kuadrat, yaitu ketika menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus p, atau yang fx sama dengan x plus p kuadrat. Di situ sudah jelaskan. Kalau dengan menggunakan tabel, kamu harus menentukan dulu nilai x-nya. Nah, untuk menentukan nilai x-nya ini dengan sembarang ya, terserah kalian mau mengambil nilai x berapa terserah. Oke, ini nggak Miss bahas lagi karena sebelumnya sudah kita bahas. Silahkan dibuka saja video yang telah Miss berikan di awal-awal ya, yang fx sama dengan x kuadrat plus p. Nah, untuk yang kedua adalah dengan menggunakan sifat grafik. Sifat grafik ini ada 4 cara. Yang pertama adalah dengan menentukan titik potong sumbu x. Nah, kalau titik potong sumbu x, nilai y-nya atau fx-nya harus sama dengan 0. X ini dengan x ini sama ya, nak. Jangan terkecoh lagi. Oke. Nah, yang kedua adalah dengan menentukan titik potong sumbu y. Oke, untuk menentukan titik potong sumbu y, maka nilai x-nya yang harus sama dengan 0. Kebalikannya ya. Y dengan fx sama ya, teman-teman ya. Miss ingatkan lagi ya. Oke, yang ketiga adalah dengan menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri pernah kita bahas, rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Dan yang terakhir adalah menentukan nilai minimum atau maksimum. Nah, nilai minimum atau maksimum ini adalah dengan memasukkan nilai x yang sudah kita cari ke dalam fungsi fx-nya. Atau fx-nya kita ganti dengan yang rumus tadi min b per 2a. Caranya ayo kita bahas, silahkan. Oke, ini contoh soalnya. Misalkan kamu diminta untuk menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Oke, cara yang pertama adalah dengan menentukan titik potong sumbu x. Nah, artinya kalau titik potong sumbu x berarti fx-nya harus sama dengan 0. Oke. Nah, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, karena fx-nya sama dengan 0 berarti ini kan fx ya, Miss bikin sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita punya ini x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kalau kamu melihat seperti ini seperti persamaan kuadrat di bab lalu kita sudah pernah bahas. Nah, berarti kamu harus mencari nilai x-nya. Oke, nah ini persamaan ini dia masuk ke kasus ketiga. Oke, kasus ketiga yang bentuknya seperti ini. Nah, yang kalau dikali hasilnya harus di sini min 3. Kalau ditambah hasilnya adalah 2. Oke, berarti angkanya adalah 3 dikali min 1. 3 ditambah min 1. 2 kan? Oke, berarti kita punya x yang satunya plus 3, yang keduanya adalah min 1. Berarti yang ini x sama dengan min 3 dan yang ini x sama dengan 1. Kita sudah punya x-nya min 3 dan x-nya 1. Sedangkan di sini fx-nya sama dengan 0. Miss pernah bahas yang namanya titik itu adalah x, fx ya. Nah, karena di sini x-nya ada min 3 dan 1, berarti kita punya titik min 3, fx-nya karena titik potong sumbu x berarti fx-nya 0 ya. Min 3,0 dan 1,0. Nah, di pertama dia menentukan titik potong sumbu x, kita sudah punya dua titik, min 3,0 dan 1,0. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu y, berarti x-nya yang harus sama dengan 0. fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. X-nya 0, berarti 0 kuadrat plus 2 dikali 0 dikurang 3. Jawabannya adalah min 3. X-nya sama dengan 0, fx-nya sama dengan min 3. Berarti kita punya titik 0, min 3. Oke. Dari yang kedua kita sudah punya satu titik. Berarti total kita sudah punya 3
titik. Kita lanjut ke yang ketiganya ya. Ini tulis dulu di sini. Min 3,0, 1,0, 0, min 3.